Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan berikut ini, yaitu mengenai novel, yaitu ciri kebahasaan pada novel. Ya. Yang pertama itu menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi temporal. Ya. Temporal dari kata tempo berarti berkaitan dengan waktu, berarti urutan waktunya. Menjelang, contohnya menjelang beberapa hari, itu kan berkaitan dengan urutan waktu. Menjelang ia pergi ke rumah neneknya, nah itu kan menjelang, urutan waktunya, temporalnya, temponya, waktunya ya. Terus yang kedua, menggunakan kalimat bermakna lampau, yaitu kalimat yang telah terjadi di masa yang lalu. Misalnya, waktu itu, sejak itu. Nah, itu kan menyatakan kalimat yang telah terjadi ya. 3. Menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Ingat, kalimat langsung dan tak langsung ini sudah dipelajari di kelas 10. Hanya mengaitkan dengan menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Kata kuncinya ada kata bahwa di dalam kalimat tak langsung itu. Terus yang keempat, menggunakan banyak dialog. Di dalam novel biasanya dia ada dialog antara tokoh satu dengan tokoh berikutnya. Dia pasti ada selipan dialog antara tokoh ya. Makanya dia di dalam novel kebahasaannya banyak menggunakan dialog. 5. Menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh tersebut. Nah, kata sifat di sini misalnya tokoh tersebut cenderung pemarah, dia dijelaskan dengan kata sifat itu, marah dan membentak misalnya. Kan di dalam cerita itu ada kata seperti itu. Terus 6. Penggunaan kata baku dan tak baku. Nah, ini kata baku dan tak baku ya. Kita harus tahu dulu baku itu apa? Kata formal nak ya. Kata formal atau kata yang diterima oleh masyarakat. Tapi harus sesuai dengan puebi ya. Puebi itu apa? Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kalau dulu itu namanya EYD, ejaan yang disempurnakan. Tapi kalau sekarang itu dirubah menjadi puebi, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ya. Contoh, bus. Nah, bus itu adalah kata baku. Cabai, memang benar tulisannya CABA ini ya. Cabai ya, sama apotek. Itu baku. Sedangkan tidak baku, dia tidak sesuai dengan puebi, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Tapi kata baku ini sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Misalnya kata-kata enggak atau yang lain. Nah, seperti ini contoh. Yang tadi bus kan. Kata yang tidak bakunya adalah bis. Kalian suka menyebutkan itu adalah bis, bukan bus ya. Mana bisnya kata kalian? Itu adalah kata yang tidak baku yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari ya. Cabe kata kalian. Oh, cabe mahal cabe ya. Nah, itu bukan cabe sebenarnya. Cuma cabe ini sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Tapi kalau dia baku atau tidak baku, dia adalah bagian dari kata tidak baku. Yang bakunya adalah cabai, bukan cabe ya. Terus yang ketiga, apotik. Nah, kalian sering nak kemana? Apotik. Mau kemana? Apotik. Nah, seharusnya kalau yang bakunya itu bukan apotik, tapi apotek ya. E-nya bukan I ya. Itu untuk baku dengan tak baku. Kemudian kita masuk ke yang ketujuh, denotasi dan konotasi. Nah, denotasi itu makna yang menjelaskan arti yang sebenarnya ya. Sedangkan konotasi dia adalah makna yang tidak sebenarnya atau hanya kiasan saja. Dia tidak memaknai suatu kata itu adalah makna yang sebenarnya. Dia hanya kiasan saja. Misal, denotasinya. Ini, buah. Denotasinya makna yang menjelaskan. Buah tangan. Artinya ini kan adalah oleh kan. Nah, bu oleh di sini ya. Bu hapus dulu ini ya. Nih, buah tangan. Buah tangan ini adalah oleh-oleh. Paman membawa buah tangan dari desa. Berarti untuk memaknai sebenarnya ya, buah tangan kalau dia masuk dalam denotasi adalah tangan yang berbuah. Itu. Tapi kalau dia masuk ke dalam konotasi ya,
buah tangan di sini maknanya adalah oleh. Ya. Dia hanya kiasan saja buah tangan. Karena mengapa? Karena paman itu kan datang dengan meninting sesuatu di tangannya. Makanya dia bilang buah tangan ya. Adalah oleh-oleh ya. Hanya kiasan saja. Oh, dia bawa buah tangan. Istilahnya oleh-oleh. Tapi kalau dia makna denotasi sebenarnya buah tangan, berarti tangan orang tersebut atau tangan paman tersebut ada buahnya. Itu bedanya ya. Untuk membedakan denotasi sama konotasi. Sudah, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.